Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita bertemu kembali di dalam ibadah raya umum online Gereja Kristus Jawaban. Kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita Tuhan. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family. Saudara dapat mendownload di Play Store dengan mengetik GKJ Family, atau saudara dapat klik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa sulit seperti ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi Tuhan atau kolekte, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut, atau dapat melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Untuk saudara yang ingin memberikan khas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Untuk saudara yang akan memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Dan jika saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di gereja. Terima kasih untuk persembahan dan perhatian saudara. Selamat mengikuti ibadah raya umum online. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari bangkit berdiri. Kita memuji Allah kita, satu hati, suatu suara, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar menyiapkan tanah hati sebagai tanah hati yang baik untuk penaburan firman Tuhan. Sehingga firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, berakar kuat, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu. Tuhan yang akan tambah-tambahkan hikmat dan kekuatan. Segala kuasa kegelapan roh iblis asing apapun yang hendak mengganggu, kami punya Allah yang besar. Dengan iman kami katakan bersama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa iblis kami ikat, patahkan, hancur, usir keluar. Dan kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, berkuasa sepenuhnya atas ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam tayangan ibadah kami, Gereja Kristus Jawaban. Bagaimana kabar saudara? Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, sejahtera karena Allah Bapa di surga menjaga dan memelihara dan melindungi saudara. Mari acungkan kedua jempol saudara di depan layar televisi dan serukan haleluya. Lebih semangat dong, haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum saya mulai, saya ingin memberikan pengumuman bahwa dalam Kersel yang baru lalu ada 3 pemenang. Yang pertama Saudari Rehuela, yang kedua Saudari Risa Priskila, dan ketiga Ibu Yohana Dia. Selamat, Tuhan Yesus memberkati, hadiah akan diterima pada saat Kersel yang akan datang. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, jika saudara berbahagia, katakan haleluya. Khotbah saya kali ini dengan judul ganti suasana cemas dengan ketabahan. Ayo ucapkan dengan semangat. 2, 3, ganti suasana cemas dengan ketabahan. Saudara-saudara, kita ini sudah sekarang masuk ke bulan yang kelima dari masalah pandemi COVID-19 ini. Ada banyak hal kejadian di luar sana ya. Antara lain banyak orang yang sudah di PHK, yang beruntung work from home, gaji 50%. Ada yang sudah cari kerja lain karena tempat kerjanya sudah sepi dan lain sebagainya. Belum lagi masalah yang kedua. Memang kita dengar bahwa sudah ada obat anti virusnya atau vaksin untuk COVID-19 dari China yang diuji cobakan secara klinis di Indonesia. Tapi itu baru tahap awal, belum fix. Ada banyak hal yang membuat perubahan dalam kehidupan kita, khususnya di saat pandemi COVID-19 ini. Lama-lama saudara ya, orang itu makin lama makin turun, makin turun, makin turun. Kerohanian juga. Saya sudah memulai Kersel sejak awal Juli. Itu maksudnya supaya rohani saudara ini tidak down, habis. Tetapi saya lihat ada beberapa yang masih takut datang ke Kersel. Saya itu aneh. Saudara kumpul dengan saudara seiman, saya sudah atur jadwal Kerselnya berapa lama, duduknya bagaimana, dan LCC sudah saya beritahu hal-hal yang pertama dalam mencegah supaya tidak ada penularan ya. Tetapi masih ada beberapa yang takut datang, yaitu pilihan saudara. Karena masalah rohani itu masalah hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang sebagai pemelihara utama ini saudara tidak prioritaskan, jangan ngomong yang lain. Judul khotbah saya ini mengatakan, sekarang suasana cemas yang melanda saudara, melanda lingkungan, melanda kota, pulau, dan lain sebagainya, ini sudah harus diganti. Tidak lagi cemas terus, tetapi harus sekarang menjadi tabah.
Mari kita baca dari Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Baca bersama, 2, 3. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita perhatikan slide berikut ini. Allah yang adalah sumber pengharapan itu, ya, Allah yang adalah sumber pengharapan memberikan sukacita dan damai. Nah, ini harus diterima dengan iman, percaya, yakin bahwa Allah itu senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera. Coba saya lihat tulisan di sana itu, iman itu adalah dasar atau fondasi. Kalau iman saudara kecil, ya fondasinya saudara kecil. Kalau kena musibah, kena masalah, kena angin ribut, hancur. Tetapi kalau imannya kokoh, tebal, kuat, menghadapi masalah pandemi seperti sekarang ini, saudara sudah tidak lagi mengeluh atau cemas atau khawatir, tetapi saudara berpikir, bagaimana saya maju. Kemudian kalau ada iman, coba saudara lihat, itu pasti ada sukacita dan damai, ya. Dan Roh Kudus itu akan menolong, mengakses untuk keluar yang namanya apa? Pengharapan. Saya ulangi, dasarnya nih iman. Kalau ada iman, saudara yakin, percaya Allah itu memberikan sukacita damai, maka saudara akan menerima. Ada sukacita, ada damai sejahtera, meskipun dalam suasana seperti sekarang ini. Lalu unsur Roh Kudus itu menolong, mengakses untuk mendapatkan pengharapan. Dan firman Tuhan di ayat yang lain mengatakan, pengharapan itu seperti saut dan jangkar yang kuat. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, bahtera hidup ini seringkali diterpa badai hidup yang mencemaskan. Ya, kehidupan saudara sehari-hari ini seringkali diterpa badai hidup yang mencemaskan. Nah, sekarang ini badai hidupnya ini luar biasa. Pandemi COVID-19 ini tidak main-main. Kemudian saudara mesti yakin bahwa Tuhan sanggup meredakan apapun badai yang menghadang saudara. Jika saudara setuju, mari ucapkan yakin ya bersama dengan saya. Yakinlah, 2, 3. Yakinlah bahwa Tuhan sanggup meredakan apapun badai yang menghadang saya. Jika saudara setuju, katakan amin. Haleluya. Saudara masih yakin Tuhan itu mampu meredakan apapun badai gelombang yang mengganggu, menghadang perahu bahtera kapal kehidupan saudara. Puji nama Tuhan. Bagian yang pertama adalah Tuhan selalu bekerja melalui pribadi. Mari sambil saudara mencatat, ucapkan dengan saya, 2, 3. Tuhan selalu bekerja melalui pribadi. Jadi Tuhan ini tidak sembarangan. Kemudian yang kedua, Tuhan ini dia selalu ingin berpartner dengan saudara. Saudara itu siapa? Orang yang akan mau merespon, nanti kita akan periksa. Tapi masalahnya adalah Tuhan itu tidak bekerja seorang diri atau dia sembarangan. Dia selalu mencari partner. Nah, partner itu semoga adalah saudara, tetapi dengan beberapa kriteria yang akan kita periksa. Mari kita baca dulu dari Kisah Rasul, ya. Firman Tuhan ini diambil dari Kisah Rasul 27 ayat 20 sampai 36. Mari kita baca dari ayat 20 sampai 24, saya loncati 21-nya, gantian, pria wanita. Mari kaum pria, angkat suara saudara,
2, 3. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Kaum wanita. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini, kaum pria. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, kaum wanita. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kisah dari Kisah Rasul 27 ini menceritakan Paulus yang mengalami badai hidup dalam arti sesungguhnya, yaitu badai gelombang yang membuat kapal itu dengan 275 orang di dalamnya terombang-ambing. Saudara lihat ayat yang ke-20. Beberapa hari matahari maupun bintang tidak kelihatan. Itu pekat sekali malamnya. Kemudian coba lihat saudara. Dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Oh, ini bukan gelombang yang kecil saudara. Ini bukan badai yang kecil. Boleh saya katakan COVID-19 ini untuk beberapa orang adalah badai yang luar biasa. Mereka kehilangan pekerjaan, tidak lagi bisa bayar kos, mesti pulang kampung. Aduh, banyak masalah yang melanda. Beralih profesi, pekerjaan dan sebagainya. Karena terus menerus menghadapi masalah. Sudah lihat ayat yang ke-20 bagian akhir. Putuslah segala harapan kami. Mereka sudah tidak ada jalan keluar. Tidak ada pengharapan supaya mereka selamat. Ya, yang Allah cari di sini saudara adalah kriteria pertama, orang yang punya persekutuan yang erat dengan Dia. Saya ulangi, yang Allah cari, perhatikan poin 1, Allah mencari pribadi. Bekerja melalui pribadi. Yang pertama, pribadi yang punya persekutuan yang erat dengan Bapa di surga. Saya di awal khotbah kan saya singgung. Saya buka Kersel dengan panduan kesehatan yang protap yang cukup bagus, sharing kita robah. Tujuannya ini supaya rohani saudara tidak turun terus selalu mati. Saudara bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena saya tidak yakin saudara melakukan itu di rumah. Kalau kita bersekutu bersama-sama, ada api yang lebih banyak, maka api makin besar, makin membuat saudara semangat. Tetapi seperti tadi saya katakan, ada beberapa orang yang masih takut datang. Nah, itu pilihan saudara kan. Itu menandakan saudara bukan orang yang punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Maaf, saya harus berkata keras. Saudara harus menjadi orang yang punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Dan itu adalah syarat pertama supaya saudara dipakai, dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi alatnya. Coba lihat di dalam Kisah Rasul 27 ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ini omongannya Paul, Rasul Paul. Saudara-saudara, kata Allah di sana, lihat slide yang berikutnya. Kata Allah yang di sana itu ya tidak menunjuk kepada Elohim. Elohim itu 3, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak juga menunjuk Allah dalam artian sebagai Jehovah. Ya, Jehovah tidak, tetapi kata Allah di situ menunjuk kepada kata Adonai.
Dan kata Adonai itu artinya adalah Tuan pemilik. Ini artinya sangat luar biasa. Coba kita lihat ayat itu, kita baca. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah Tuan pemilik yang aku sembah. Aku ini adalah milik Allah. Kalau saudara milik Allah, berarti apa? Allah ini Tuan, saudara ini hamba. Hamba dan Tuan ini harus punya hubungan yang baik. Khususnya hamba itu harus punya hubungan yang baik dengan tuannya. Kalau seorang hamba punya hubungan yang baik dengan tuannya, otomatis tuannya itu akan berbelas kasihan, jatuh hati, memperhatikan keadaan hambanya. Betul ya? Demikian juga kalau saudara punya persekutuan yang erat dengan Tuhan sebagai Tuan pemilik saudara. Jangan khawatir menghadapi masalah-masalah yang menghadang saudara. Khususnya saya bicara soal masalah COVID-19 ini. Karena dia pasti akan, kalau saudara punya hubungan yang baik dengan Tuan saudara yaitu Allah, Bapa, dia akan memperhatikan saudara, menjaga, melindungi, menghindarkan saudara dari virus corona, memelihara hidup saudara. Meskipun saudara ini sekarang harus jatuh bangun, berusaha yang lain, putar otak dan sebagainya, tapi Allah itu selalu ada memperhatikan saudara. Dia mencurahkan kasih-Nya. Dia tidak membuat saudara sampai jatuh tergeletak. Itu kegunaan orang yang punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Sebelum berikutnya Tuhan akan memakai saudara menjadi alatnya. Yeskiel 22 ayat 30 mengatakan, saya bacakan. Aku Allah mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Allah itu melihat saudara ini harus sebagai perantara. Saya katakan sebagai perantara. Misalnya ya, satu keluarga. Allah itu cari satu orang di antara keluarga yang ada, misalnya keluarga ini 5 orang atau 6 orang atau 7 orang, yang bisa dijadikan perantara. Perantara dalam hal ini apa? Di sana dikatakan, lihat ayatnya. Mendirikan tembok supaya tidak dijebol musuh, atau mempertahankan, ya, supaya jangan kumusnahkan. Di antara keluarga ini Tuhan mencari satu orang yang berdoa bagi keluarganya, punya persekutuan yang erat, yang berdoa menjaga keluarganya. Tetapi di sana dikatakan tidak ditemui. Jangan ini terjadi pada keluarga-keluarga saudara. Misalnya dalam satu keluarga ada 5 orang, minimal ada 1 orang yang punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kalau ada 1 saja, ayat ini coba lihat, Tuhan tidak akan memusnahkan, betul ya? Aku tidak akan memusnahkan, kan? Kita balik saja ayat itu. Kalau Allah menemukan seorang yang mendirikan tembok atau mempertahankan, ya maka Allah tidak akan memusnahkan. Dalam artian bukan membunuh saudara, tapi tidak menghancurkan keluarga ini. Bagaimana kalau ada 2 atau 3 atau bahkan 5-5-nya semua punya persekutuan yang erat dengan Bapa di surga? Saya jamin, karena firman Allah yang mengatakan, keluarga saudara dalam masa apapun juga, khususnya dalam masa seperti sekarang ini, Tuhan lebih lagi mencurahkan kasih setianya dan memelihara hidup saudara. Jadi sebetulnya kuncinya ini ada di saudara. Kalau saudara malas, ya, persekutuan dengan Bapa di surga malas, tiap pagi malas baca Alkitab, malas berdoa, malas kersel, tapi mintanya, Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan jaga rumah tanggaku, Tuhan kasih aku jalan keluar atas masalah ini. Jangan saudara kira Tuhan itu, maaf ya, pesuruh saudara yang harus mengikuti apa yang saudara maui.
Tetapi sebaliknya, kalau saudara punya hubungan yang erat dengan Tuhan, dari saudara dulu. Dari saudara dulu. Pagi baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan, belajar melakukan. Rajin, kersel, ibadah. Kita belum bisa pelayanan saat-saat ini. Tuhan itu melihat. Oh, ini dia. Ini yang harus aku perhatikan, yang aku prioritaskan lebih dahulu untuk aku tolong. Jadi waktu saudara berseru berdoa kepada Tuhan untuk masalah saudara, jangan khawatir, Allah telinganya, matanya tertuju yang pertama kepada saudara. Ya, perhatikan hal ini. Harus ada hubungan timbal balik. Jangan kita terus menuntut Allah, mengeluh dan sebagainya. Tetapi saudara mesti robah cara saudara itu. Haleluya. Dalam Matius 5 ayat 13 dan 14 dikatakan, saya adalah garam dunia, saya adalah terang dunia. Ayatnya mengatakan kamu adalah garam dunia, tapi saya ganti dengan saya. Ayo ucapkan bersama dengan saya yang yakin. Pegang dada saudara. 2, 3. Saya adalah garam dunia. Yang kedua, saya adalah terang dunia. Garam itu kalau sudah tidak asin dibuang, diinjak-injak, kata firman Tuhan. Terang itu tidak ditaruh di bawah saudara. Kalau saudara mati lampu, nyalakan lilin, masa lilinnya ditaruh di bawah? Semakin dia ke atas, semakin menerangi ruangan itu. Saudara juga harus demikian. Jangan saudara itu malah memperburuk keadaan, tapi di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang ini, saudara tetap harus menjadi garam, tetap menjadi terang bagi sekeliling saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagian yang kedua adalah pribadi yang berada dalam jalur Tuhan. Ucapkan bersama, 2, 3. Pribadi yang berada dalam jalur Tuhan. Kisah Rasul 27 ayat 24 mengatakan dalam penggalannya, engkau harus menghadap kaisar. Ini perkataan dari malaikat Tuhan terhadap Rasul Paul. Engkau harus menghadap kaisar. Saudara, jangan lupa poin yang pertama, pribadi yang punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kalau saudara punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, ya, maka saudara akan belajar taat. Makanya yang kedua, pribadi itu ada dalam jalur Tuhan. Malaikat memberikan pesan dari Allah Bapa, Paul, engkau harus menghadap kaisar. Artinya apa di sini? Yang pertama artinya Rasul Paul dan orang-orang itu akan selamat. Ya, yang kedua, dia harus dengar-dengaran terhadap perintah ini. Dan sana saya tuliskan, Rasul Paul ini mentaati, dia tidak balelo misalnya, tidak jadi ke menghadap kaisar di Roma dan lain sebagainya. Dia mentaati. Poin mentaati ini sangat penting dalam hidup kita. Sebagaimana Tuhan, kalau sudah taat dalam hidup ini terhadap setiap perkataan firman Tuhan, firman Tuhan menjamin hidup saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan dan demi kemenangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadilah pribadi yang mau taat saudara. Taat ini diucapkan gampang, tapi pelaksananya sulit. Karena terus terang ya, banyak orang Kristen yang suka balelo, suka bengkong, suka melawan. Kalau saudara taat terhadap firman Tuhan, terhadap apa yang saudara baca, saudara dengar, saudara, saya tulis di sana, akan mendapatkan anugerah dan menjadi berkat. Perhatikan kata itu. Saudara akan mendapatkan anugerah, saudara dapat anugerah, tapi ada yang kedua, tidak hanya dapat anugerah dari Tuhan, tetapi yang berikutnya adalah saudara juga harus menjadi saluran berkat atau menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Kisah Rasul 27 ayat 24, perhatikan. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, ya, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat
karena engkau. Dalam huruf merah yang pertama, sesungguhnya oleh karunia Allah, oleh anugerah Allah. Jadi yang pertama, kalau saudara mau taat, saudara akan mendapatkan karunia Allah atau anugerah. Tidak cukup sampai di sana, karena apa? Karena masih koma. Ada huruf merah yang kedua, saudara lihat, akan selamat karena engkau. Akibat Rasul Paulus ada di kapal itu, akibat Rasul Paulus adalah orang yang punya persekutuan yang erat dengan Bapa di surga. Akibat Rasul Paulus mau menjadi pribadi yang mau taat, berada dalam jalur Tuhan, maka lihat ayatnya itu, orang-orang yang lain yang ada di kapal itu semuanya itu akan selamat karena pribadi Rasul Paulus. Ganti kata Rasul Paulus ini dengan saudara. Ya, sesungguhnya nama saudara akan mendapat karunia Allah. Dan karena saudara, orang lain juga akan selamat mendapat berkat. Saudara menjadi saluran berkat dari Bapa di surga. Bagian yang ketiga, miliki ucapan iman. Ayo ucapkan bersama dengan saya. 2, 3. Miliki ucapan iman. Itu adalah tulisan yang bagus ya. Words have power. Amsal 18:21 mengatakan, apa yang kau gemakan, ucapkan, engkau akan makan buahnya. Saya pernah ngomong di tayangan khotbah sebelumnya, kalau misalnya saudara menggemakan puji Tuhan, maka gemanya itu apa? Kalau saudara mengucapkan puji Tuhan, gemanya itu adalah han, betul ya? Haleluya, ya. Tidak mungkin saudara mengatakan haleluya, gemanya ruk, buruk, ruk. Kalau saudara mengemakan ucapan iman sesuatu yang baik, saudara akan memakan buah juga yang baik. Jadi perhatikan dengan ucapan saudara, karena words, kata-kata, ucapan ini have power, punya kuasa. Kalau saudara mengucapkan perkataan iman, buah yang akan saudara makan adalah hasil dari iman saudara. Haleluya. Dalam Kisah Rasul 27 ayat 22, perhatikan, saya bacakan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Perhatikan ayat 22, saya garis bawahi. Ini adalah ucapan iman yang saya garis bawahi. Tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Yang ngomong ini bukan Allah Bapa, bukan. Rasul Paul yang ngomong. Tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, yang akan mati, kecuali kapal ini. Artinya apa? Kapalnya hancur tetapi mereka selamat. Keadaan mereka pada saat itu, jangan lupa, beberapa malam tidak melihat bintang, ya, badainya luar biasa, mereka sudah putus harap. Tetapi yang diucapkan oleh Rasul Paul bukan begini. Mari saudara renungkan hidupmu, pikirkan istri anak. Mari saudara mengingat saat-saat terakhir sebelum kita semua akan mati di tengah laut ini. Tidak begitu. Tetapi dia berkata, tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Loh, kalau orang lagi putus asa dengar ada orang ngomong gitu, itu semangatnya akan bangkit saudara. Yang kedua dalam ayat yang ke-25, coba lihat. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Haleluya. Coba lihat ucapan iman yang kedua yang Rasul Paul katakan apa? Di garis bawah itu, semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi Rasul Paul ini mendapat pernyataan dari malaikat surgawi, malaikat yang diutus oleh Bapa di surga. Lihat di situ
ayatnya, karena aku percaya. Yang pertama ini dia percaya dulu. Orang kalau punya hubungan pribadi yang erat dengan Bapa di surga, itu dia percaya, punya iman Allah itu sesuai yang di depan tadi saya katakan apa? Sumber pengharapan. Katakan bersama dengan saya, Allah sumber pengharapan. Lagi sekali, Allah sumber pengharapan. Haleluya. Dia percaya, lalu dia ngomong, semuanya itu pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ini ucapan-ucapan iman yang luar biasa. Yang pertama, tidak seorang pun dari kamu akan binasa. Yang kedua, semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Yang dinyatakan kepada Rasul Paulus ini adalah hal-hal bahwa dia harus menghadap kaisar. Tidak ada seorang pun yang akan binasa dan sebagainya. Itu ucapan iman yang luar biasa. Waktu Rasul Paulus mengucapkan kata-kata ini, dia itu ada di tengah kapal yang sedang diombang-ambingkan dengan badai, dengan angin yang keras, dengan tidak ada bintang. Tetapi justru disitulah iman seseorang diuji. Kalau semuanya baik-baik saja, pekerjaan baik, kesehatan baik, rumah tangga baik, anak-anak baik, tidak membuktikan imanmu itu kuat atau lemah. Keadaan seperti sekarang ini, itu akan membuktikan iman saudara itu seperti apa. Apakah saudara seperti yang kelihatannya selama ini? Haleluya, puji Tuhan, terima kasih, oh haleluya, berbahasa roh dan sebagainya. Tetapi di saat seperti ini, kenyataannya tidak seperti itu. Atau saudara yang kelihatannya seolah-olah biasa, tetapi pada saat keadaan seperti ini, kelihatan saudara imannya itu luar biasa. Itu sekali lagi saya katakan, pilihan ada di saudara. Sekarang ini adalah masa-masa ujian untuk melihat, mengukur kadar iman saudara ini kecil atau kokoh dan kuat. Haleluya, kembali ke sini. Kalau saudara mengeluarkan ucapan iman, apa hasilnya? Apa hasilnya? Kepada orang-orang di perahu itu. Ayat 36 mengatakan, firman Tuhan mengatakan, maka kuatlah hati semua orang itu. Saya ulangi, kuatlah hati semua orang itu. Orang-orang yang tadinya tidak ada pengharapan, putus harap, kuat hatinya, kuat imannya, kembali mereka punya semangat dalam hidupnya. Haleluya, itu dampak dari ucapan iman, saudara. Dan seseorang bisa mengucapkan ucapan iman karena percaya firman-Nya pasti terjadi. Haleluya. Saudara bisa mengucapkan ucapan iman karena yakin, karena percaya firman Tuhan itu ya dan amin, pasti terjadi. Haleluya. Kisah Rasul 27 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Kisah 27 ayat 25, 2, 3. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Amin. Aku percaya. Percaya itu bukan hanya cuma ngomong tok. Bukan cuma aku percaya kepada Bapa di surga, aku percaya kepada firman Tuhan, aku percaya. Bukan cuma di mulut saja, tetapi dengan hati meyakini ada tindakan iman, percaya Tuhan akan menolong aku. Percaya firman Tuhan pasti terjadi. Firman Tuhan apa terhadap diri saudara? Oh, dia tidak membiarkan saudara tergeletak sampai tergeletak. Saudara, Bapa di surga akan memelihara hidup saudara. Jangan khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kau makan, kau minum, kau pakai. Lihat burung di udara. Salomo dengan segala kemegahannya tidak menandingi pemeliharaan Bapa terhadap diri saudara. Jadi masalahnya sekarang ini, saudara mesti mengubah suasana cemas. Kapan ya virus corona ini berlalu? Kapan saya bisa mendapatkan pekerjaan saya kembali seperti dulu, seperti awal tahun, seperti sebelum-sebelumnya? Kapan keuntungan saya ini bisa melimpah seperti sebelumnya? Kok sekarang jadi makin terpuruk, makin terpuruk? Saudara mesti ganti. Ganti dengan apa? Tabah. Karena apa? Karena apa saudara?
Karena saudara punya Allah yang luar biasa. Kalau saudara setuju katakan amin. Haleluya. Saudara perhatikan, saya akan kembali ke sini. Maka lihat saudara, setelah itu kuatlah hati semua orang itu. Bicara soal ini, kalau saudara perhatikan tayangan khotbah saya sebelumnya ini, seminggu yang lalu, ya, tanggal 19 Juli, saudara lihat di akhir khotbah. Saya meminta saudara bersama-sama mendukung dalam doa untuk saudara seiman kita, Bapak Heri Adi, lengkapnya Bapak Daud Heri Adi. Semula Bapak ini sudah bisa melihat tayangannya itu, tidak bisa tiba-tiba ya, tiba-tiba saudara ya, kakinya keduanya tidak bisa digerakkan, kaku, tangan kirinya kaku, kemudian kepala ini tidak bisa, toleh kiri, toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan. Ini tiba-tiba ujuk-ujuk, ini musibah, ini pencobaan, ini masalah, ini lebih daripada angin ribut, badai gelombang, saudara. Dia sebagai kepala keluarga habis semua pekerjaan. Tetapi kita berdoa bersama, saya yakin masih ada mukjizat terjadi sampai saat ini. Dan saudara lihat tayangan berikut ini. Satu, iya, terus. Angkat tolengnya. Angkat tolengnya terus. Angkat terus. Haleluya. Istirahat. Dua, tiga. Iya. Terus. Terus yang ini. Angkat terus. Tolengnya angkat. Yang kiri. Angkat terus. Angkat terus. Angkat lagi. Terus. Angkat lagi. Terus. Terus. Angkat lagi. Angkat terus. Terus. Angkat terus. Angkat lagi. Angkat terus. Terus. Haleluya. Kaki yang kanan sudah mulai gerak dengan luar biasa. Kaki kirinya pelan-pelan masih. Dan terakhir, kepalanya sudah bisa lihat kiri, lihat kanan, tidur sudah bisa lihat kiri, lihat kanan. Puji nama Tuhan, saya yakin kalau kita terus berdoa, beriman bersama-sama, tidak ada yang mustahil bagi Bapa di surga. Untuk Pak Daud Heri, dia akan semakin kuat. Saudara yang melihat tayangan ini dan ikut berdoa dan ikut punya hati, saudara juga akan otomatis kuat juga iman saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau saudara mau berlutut, itu lebih baik lagi. Mari angkat saudara-saudara, ganti keluhan-keluhan dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 oh bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Angkat tangan saudara. Bersyukur, 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 oh bersyukur karena kasih
setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 oh bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya ajak saudara, mari ucapkan syukur, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, pemeliharaan, penjagaan, kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk semua yang masih dapat kami nikmati sampai saat ini. Meskipun keadaan kami tidak sebaik sebelum-sebelumnya, tetapi Engkau tetap memelihara dan menjaga kami. Tinggikan Tuhan dengan kata-kata yang luar biasa. Agungkan Dia, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Bapa yang luar biasa, yang senantiasa mengasihi kami. Bawa rohmu kepada Tuhan. Para la 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 Guriele que le apara la 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 re le le la 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 re le 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 la 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 uri le 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 la para la la kire re le le la para la 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 re le ala cara la wala wala la la kuriele le. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya ajak saudara, mari kedangkan tangan saudara di depan layar. Lepaskan roh iman saudara. Kita akan berdoa kembali untuk saudara seiman kita. Bapa di surga, kami bawa dalam doa anak-Mu Daud Heri Adi. Terima kasih Engkau sudah memberikan kesembuhan awal, dan kami yakin kesembuhan itu akan makin disempurnakan. Pada saat ini kami melepaskan roh iman kami, dan kami ucapkan bersama-sama dengan yakin, dalam nama Tuhan Yesus, lebih yakin lagi, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan dari Bapa di surga menjamah anak-Mu Daud Heri, melemaskan otot, saraf, sendi, semua yang berhubungan dengan kakinya atau tangan kirinya. Tuhan menjamah, Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kesembuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa-kuasa penyakit apapun. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, haleluya. Bapa, Kau berkati persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu. Mereka mengasihi pekerjaan Tuhan, maka sebaliknya kasih dari Bapa di surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Semua yang terlibat dalam perekaman ini, Tuhan memberkati jerih lelah mereka. Mari kedangkan kedua tangan, angkat wajah-Mu. Hamba-Mu percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga terbuka, dan Kau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Lindungi kehidupan kami, jagai kami. Berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus dilimpahkan dalam hidup-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Haleluya. Saudara perhatikan, mungkin ini adalah tayangan di YouTube yang terakhir keluar premier hari Minggu. Karena mulai awal Agustus
gereja kami akan beribadah secara normal dengan protap-protap yang sudah kami pikirkan. Ya, tidak normal seperti biasa, tetapi ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Tetapi saudara masih tetap bisa mengikuti tayangan ibadah online kami, tetapi tidak di hari Minggu. Mungkin hari Rabu atau Kamis, nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Kalau saudara masih mau mengikuti tayangan ibadah online kami, ya, karena saudara bukan dari Gereja Kristus Jawaban, dari luar kota atau luar pulau atau luar negeri, saudara bisa buka YouTube, ketik di sana GKJ spasi family, lalu saudara cari khotbahnya atau ibadahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan kami yang akan datang. Haleluya. Terima kasih telah beribadah online bersama Gereja Kristus Jawaban. Tetaplah menjaga kesehatan kita dan selamat memasuki minggu baru yang penuh berkat. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.